mekanismenya itu ya? Menurut aku kayak perawatan itu sih penting ya. Satu, kita kadang boleh lah perawatan bukan buat cewek doang kok, buat cowok juga sekarang perawatan gitu. Boleh lah kita sayang diri kita sendiri, baru kita bisa sayangin orang lain. Ini kan salah satu cara untuk menyayangi diri sendiri, care sama diri sendiri gitu. Dan kalau misalnya kita bisa jaga penampilan kita juga, otomatis kan juga kalau mau kerja atau mau apain gitu lebih enak lagi dilihatnya gitu sih menurut aku. Jadi ya pasti aku ada spare buat perawatan sendiri dan investasi juga, karena kalau misalnya kayak gini makin lama kamu nggak perawatan itu nanti pada saat mau perawatan itu makin treatment yang dibutuhkan makin banyak dan waktu yang dibutuhkan juga lebih banyak ketika kita mau mencapai target yang kita mau gitu. Kalau aku kan kayak gini sekali udah, karena kayak rutin kan gitu, jadi kayak udah setahun sekali udah gitu. Tapi kalau misalnya orang yang baru benar-benar perawatan kan dia justru butuh kamu sayang di benang, kamu butuh ini ya, butuh ini, karena kan emang benar-benar kosong gitu. Ada first ini check ada nggak sih, budget Bun? khusus Berapa sendiri Bun? nggak sih? Apa Budget sendiri. Iya, budget sama pasti berarti. ada lah gitu, maksudnya budget khusus adalah. Jadi istilahnya udah kerja capek-capek sisihin dikit, kasihan ya. Badannya juga minta dikasih jatah uang kayaknya ya buat penampilan menunjang kerjaan lagi nantinya gitu. Tadi kan di bagian smell kan ya, apakah memang belakangan sebelumnya kurang pede karena smell sebelumnya itu seperti apa sih? Sebenarnya kan kadang kalau misalnya kita kerja atau kayak gimana kan kita suka senyum kan ya. Nah makin suka senyum kan senyuman sininya makin dalam gitu. Jadi menurut aku daripada makin dalam lagi ya dikurangin kan nggak mungkin hilang total gitu kan ya. Jadi ya kenapa nggak kayak perlahan gitu biar lebih kelihatan awet muda juga. Oke. Tapi kok Ben sendiri juga ngasih tahu ke kamu nggak sih pentingnya ini tuh untuk perawatan kamu, maksudnya kalau sharing-sharing misalnya- tentang itu? Aku sih biasanya kalau perawatan ya emang dia tahu aku suka perawatan gitu. Dan kadang juga anak aku kadang kalau anak remaja jerawatan itu aku juga udah bawa mereka perawatan gitu. Jadi ya kayaknya udah biasa lah kalau perawatan, udah tahu pasti ada jadwalnya. Kalau kayak mungkin artis-artis lain ada yang juga mirip kayak operasi plastik gitu ya. Kalau Bunda sendiri sama operasi plastik Gimana? nggak sih? Nah sebenarnya kalau misalnya ini kan apa yang masih bisa dilakukan untuk tidak operasi nggak apa-apa. Aku orangnya open minded buat operasi gitu. Tapi posisinya kayak sekarang aku pun kayak lagi berpikir apakah mau atau tidak, butuh atau tidak gitu loh. Kalau misalnya kayak mami aku dia emang udah butuh operasi ya aku pasti kasih gitu loh. Jadi ya operasi atau enggak menurut aku sesuai dengan ya kebutuhannya aja. Tapi kalau misalnya yang mau downtime-nya yang lebih cepat ya untuk sekarang ya kayak aku habis ini karena mau aktivitas lagi ya aku pasti lebih milihnya menang dulu gitu. Tapi kalau misalnya emang aku melihat oh iya ini udah ada jangka panjang, kayaknya ini udah ada treatment yang nggak bisa dihilangin kayak dari kemarin gitu ya. Kayak ada treatment yang aku udah konsultasi sama dokter ternyata nggak bisa dipakein benang baru gitu. Oh ya mungkin ada kepikiran ke sana. Tapi kalau misalnya selagi masih bisa ya kita lakuin yang non surgery. Bun bisa dikatakan kalau misalkan habis masuk benang segala macam kayak ada pantangan makan gitu kan. Nah, seperti apa sih atau Gak ada pantangan makan sih, cuman kan karena ditariknya di sini. Kalau bisa makanya jangan terlalu gede, jangan lu makan bakso bola tenis yang sedang gini yang gitu ya, susah gitu istilahnya gitu aja. Tapi kalau pantangan sopan sih nggak ada. nggak ada makan, nggak boleh makan ikan dulu atau makan seafood? Nggak ada sih, kecuali kalau kamu sendiri alergi kali ya. Jadi kayaknya selama ini aku ini nggak ada pantangan gimana. Bun sedikit kemarin makan Chinese food sama Cici Wenda, seperti apa sih kemarin sendiri gitu? Hah? Yang kemarin makan Chinese food mukbang sama Cici. Sama Cici. Oh ya, aku mah suka aja kalau misalnya ngajak anak-anak makan kuliner gitu. Kalau misalnya lagi di lokasi mana atau di kota mana, negara mana ya, aku lebih suka nyobain makanan tradisionalnya di situ. Jadi ya ngajarin anak-anak juga. Kalau anak-anak tuh aku selalu bilang kan namanya anak-anak kan kadang mau nyobain takut, aku selalu bilang ini cobain dulu biar tahu, kalau cobain nggak suka nggak apa-apa tapi harus cobain dulu. Tapi Bun, kan kemarin kan kayak ke pasar gitu kan, yang maksudnya nyobain makanan mana yang Cici suka, mungkin seperti apa gitu kan. Iya kalau ke pasar mah udah biasa gitu, kayak emang
Kalau Cici Thalia dia lebih pasar friendly, tapi kalau dia tuh emang anaknya, dia mau tidur kita udah pakai AC ya, aku udah pakai jaket, dia masih keringetannya tuh bener-bener keringetan yang aku kirain tadinya aku kirain dia ngompol karena bener-bener basah kan. Hah, masa anak gue ngompol gitu kan. Terus sampai aku dorong dia bisa ke pinggiran dikit, belakangnya basah semua. Terus sampai dia bilang, "Ay, keringetan bun," gitu ya, kayak sambil tidur gitu. Jadi dia emang anaknya tuh gerahan banget gitu. Jadi kalau misal kayak gitu tuh kadang ke udara panas lepeknya udah kayak mandi gitu. Jadi kalau misalnya kulineran ya selagi bisa kulineran, selagi ada waktu pasti aku ngajakin mereka sih. Bun, kemarin si Betran sempat sakit ya, Bun. Minggu Berdua lalu tuh yang sekali. Berdua. Sakit apa sih? Gimana tuh, Bun? Sebenarnya yang pertama demam itu Cici Thalia. Oke. Udah Cici Thalia demam, dia nggak masuk tuh berapa hari, besokannya Onyo demam gitu. Terus udah kayak gitu dua-duanya nggak masuk nih di rumah. Nah tiba-tiba Onyo lagi mandi, kayaknya dia pusing, dia jatuh di toilet. Kaget lah aku, takut kena kenapa-napa, langsung bawa ke rumah sakit, CT scan sekalian periksa darah apa ternyata DBD. Cici Thalia tadinya aku mau masukin juga, dia nggak mau, nangis masih mau sekolah dulu karena dia hari Jumat ada perform. Jadi aku bilang hari Jumat perform selesai kita langsung ke rumah sakit ya. Iya, dicek darah. Soalnya dia panasnya meriangnya nggak selesai gitu. Tapi walaupun aku mikirnya kan aku udah panggil dokter juga. Pas dicek menurut dokter ya kadang kan virus juga kayak gitu anak-anak. Tapi kalau misalnya makannya masih oke, masih aman, gak apa-apa, makannya untungnya masih aman. Tapi ternyata pas cek darah dia juga DBD. Berdua dirawat lah di rumah sakit, itu demam-demam. Pusing dong, Bun. Berapa hari itu? Pusing. Kok enggak sih kan Iya. satu sakit satu. Iya, aku juga ngeri ya, nggak berani cek, gue bilang nanti kita sama ini kan ya, mamanya kalau di sini anaknya yang repot siapa yang jagain lagi ya kan. Jadi ya udah, Dirawat berapa hari? akhirnya Cici Thalia udah sembuh duluan, trombositnya udah naik duluan, terus masih Onyo sehari, Onyo baru keluar, besokannya trombositnya udah mulai naik. Ada keluhan dari Onyo sebelum DBD itu? Dia meriang, jadi kayak Katanya matanya sempat sakit Iya, juga ya? matanya iya, jadi dia Bener kan sih? meriang panas. Jadi matanya tuh merah karena di sininya panas. Panasnya tuh tinggi. Jadi gimana sih kayak kita lagi ini mata kita juga ikut panas gitu, berair kan. Nah, itu jadi itu yang dia benar-benar nanyain terus, kok aku kayak gini terus ya gitu. Akhirnya dikasih tetesan mata juga karena ternyata karena panas itu mata dia jadi kering. Itu juga jadinya yang menyebabkan mata dia sakit. Berarti after dari kejadian itu rumah langsung di fogging atau gimana itu? Oh, bukan after. Sekali tahu tes darah ini, gua Fogging. telepon rumah foggingnya. Padahal rumah aku tuh sering di fogging, tapi emang bener-bener nyamuknya tuh lagi Setiap hari. parah banget. Aku tuh tiap hari di rumah fogging. Tapi ini apa gue bilang, aku fogging sehari 2 kali nggak guna juga kan ya. Tebal juga tuh. Iya, bener-bener aku tiap hari udah fogging, tapi tetap masih ada. Jadi ya nggak ngerti deh. Tapi Onyo pas jatuh di kamar mandi ada luka atau lecet di mana? Gak ada luka, gak ada lecet, justru kan takut di dalam kan. Iya, Aku memar. takut bentur kepala atau apa gitu. Jadi di CT scan untungnya nggak kenapa-napa gitu. Dan posisinya pada saat aku lagi kerja. Oh, itu siapa yang lihat, Bun? Maksudnya ketika Onyo Pas untungnya ada asistennya dia di depannya. Bunyi, hah? Iya, ada papi aku juga di rumah gitu. Papi aku kan biasanya kalau misalnya aku kerja pasti ada saudara aku atau orang tua aku pasti yang ada di rumah gitu. Karena aku nggak berani ninggalin anak-anak sendirian. Ya walaupun nggak bakal gimana, tapi ya lebih percaya aja lah gitu. Nah, untungnya ada ya papi aku juga gitu. Jadi pas cebuk bunyinya keras, asistennya lagi ada deket situ, kenapa gitu, dibuka langsung digotong sama papi aku, langsung dipijitin. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi Langsung bisa DB itu. menyebabkan cedera juga tuh gimana sih? Nah, untungnya nggak kenapa-napa Nggak pas di kecengklak CT ya? scan. Nggak ada apa-apa, nggak ada sama sekali. Bun, ini sedikit tuh tentang pindahan rumah. Itu dari berapa persen tuh, Bun? Berapa persen? Iya. Aduh, doain ya. Kan- Ini lagi hujan mulu, aku pusing. Jadi ya kan Pak, untungnya kontraktornya papi sendiri. Papi aku sendiri. Jadi papi aku juga udah pusing tiap kali cucinya ke sana, dia udah excited banget ngeliat kamarnya kan ya. Udah ada yang bentukannya udah kelihatan perosotannya gitu. Jadi kayak mereka udah kayak kapan nih gitu ya, doain aja deh. Ya rencana sih emang bulan-bulan ini ya kita pelan-pelan kita pindah-pindahin barang gitu ya. Kalau bisa ya lebaran juga udah
udah di sana. Katanya anak memang request sendiri untuk konsep-konsep rumahnya. Konsep kamarnya semuanya request sendiri. Kan mereka udah punya kamar masing-masing kan. Kalau di rumah yang sekarang kan Cici sama Tania berdua. Kalau di rumah yang baru Cici Tania udah bisa sendiri-sendiri. Onya juga udah dengan konsep kamarnya yang dia mau sendiri. Yang paling mencolok itu membedakan antar 3 kamar itu apa sih? Dari warnanya ngejreng masing-masing. Ohnya warna apa? Saya warna apa? Onyo warnanya lebih kayak ya udah anak dewasa sih, iya, kayak laki, coklat-coklat iya. gitu. Ada birunya toiletnya. Terus kalau Nia warna hijau sama pink, Cici Talia warna ungu sama pink gitu lah. Udah pilih sendiri lah, Bun, terserah. ini rumahnya bagus banget. Budget berapa, Bun? Udah lah ya, maksudnya ya udah sekarang kita makanya nih ya rajin-rajin cari uang buat nutupin di rumah ya. Itu udah berapa persen sih Bun? Iya. Bisa dikatakan kayak packing ya, dari 85 lah. Oh, di rumah di udah. rumah lama. Di rumah lama, rumah semuanya udah aku masukin box kontainer semua. Oh. Jadi kemarin itu udah pesen box kontainer 1 kontainer ya. Satu kontainer. 1 kontainer mobil aku pesan ya kan. Udah datang ke rumah aku isi buat semua box-boxnya. Maksudnya boxnya juga yang ada roda. Jadi kalau pindahin nggak capek-capek banget ya. Gitu. Berarti akhir bulan ini atau kapan? Ya doain ya. Maunya sih beneran ini lagi. Tapi Bun, rumah lama bener nggak sih bakalan dijadiin kantor gitu? Atau seperti Oh kalau apa? misalnya kantor kan emang rumah kantor kan emang udah ada sendiri gitu. Rumah juga udah ada yang dirempah yang buat pada tinggal gitu sama musik studio gitu. Jadi ya yang sekarang lagi pusing kayaknya aku malah mikirnya apartemen lagi pengen aku jual sebenarnya. Karena kan apartemen nggak ada yang tinggalin, maintenance jalan mulu, dan kalau misalnya rumah tuh banyak yang nggak tinggalin, itu kan juga nanti rumahnya jadi kayak kosong, sayang gitu. Jadi kayak rencananya malah justru aku lagi bilang mau jual apartemen aku gitu. Berarti rumah yang lama dijual atau mungkin di... Kalau itu ayah aku nggak tahu sih, maksudnya dia yang lebih ngurusin, jadi aku ngurusin yang apartemen dulu gitu. Aku ngurusin pindahan dulu, terserah deh ayah, yang penting nih barang gimana pindah dulu dah. Ki, katanya rumah baru Pre-love ini juga ya, pre-love baju-baju sama pakaian juga. Sampai aku mau pre-love furniture, sampai bingung gimana cara pre-love-nya di furniture ya. Karena kan di rumah baru kan desainnya beda gitu. iya. Jadi kayak mau dibawa tapi desainnya beda, tapi nggak dibawa sayang juga. Mau pre-love baju kan enak kirimnya ya. Iya. Lah ini furniture gimana? Jadi Ganti kali ini. ya kan, jadi aku sampai nggak tahu lah. Ya udah doain deh semoga bulan ini benar-benar akhir bulan bisa pindah. Dan berapa box semua total Udah baju-baju. ketahuan belum, Bun, seberapa banyak gitu. Boxnya 1 kontainer, boxnya aku beli beneran. Bener-bener. Itu bener-bener kontainer rumah dan kontainer mobil datang ke rumah, itu isinya apa, buat box packingan doang. Bun, katanya sendiri memang tangganya berjalan. Nah, maksudnya gimana tuh Bun? Eskalator atau seperti apa gitu? Iya. Enggak, tangganya nyala. Oh, tangganya. Oh, tangganya. Jadi aku bener-bener kayak ya ditunggu aja. Jadi kayak konsepnya apa sih Bun kalau Iya. konsepnya biasa aja sih sebenarnya, kayak rumahnya yang nyaman aja, yang penting anak-anak nyaman, bawa rezeki yang banyak, Amin. bahagia, udah gitu aja. Tapi ini bisa after dikatakan ini kan kayak bisa dibilang rumah impiannya Bunda atau mungkin ayah sendiri atau seperti apa? Rumah sesuai dengan kebutuhan. Itu sih yang tepatnya gitu. Jadi kayak aku kan lebih banyak aktivitas di rumah, jadi bisa syutingnya juga di rumah juga bisa, dan maunya anak-anak juga nyaman di rumah. Jadi ya di rumahnya nyaman, happy, berkah gitu. penuh dengan Satu lagi tempat nih, Bun. mainan juga ya, katanya ada playgroundnya, ada Playgroundnya mereka di kamar mereka Oh masing-masing. masing-masing. Satu lagi nih Bun, tentang dirimu yang suka aktivitasnya suka ngepangin rambutnya Talia sendiri. Kalau misalnya suka iketin rambut, anak-anak sekarang udah bisa request, jadi dia mau iketnya kayak gimana, ntar aneh-aneh lah. Terus kan kalau aku udah iketin kan iketinnya bener. Kadang kalau misalnya gantian dia suka iketin aku, nggak kan iketinnya kadang kan ya dia udah bisa ngepang, udah bisa ini, tapi kan kadang suka berantakan gitu kan. Udah selesai, kalau mau keluar aku copot, dia marah. Kok punya dicopotin ya kali gue keluar gitu kan. Kadang ada 3, ada apa tuh dikirain aku orang ini lagi. Tapi kan bisa dikatakan kayak Bunda tuh sabar banget gitu loh ngepangin, walaupun si Nia atau si Cicinya sendiri kan kayak yang ngantuk-ngantuk gimana. Karena menurut aku masa-masa sama anak-anak tuh nggak akan bisa diulang. Jadi ya sekarang mereka lagi ada waktu sama aku juga harus kasih waktu buat mereka, walaupun harus cari duit juga ya, tetap ya gitu. Jadi harus pintar-pintar ngebagi waktu. Nanti pada saat mereka gede, mereka juga bisa kayak gitu. Berarti bisa dikatakan kayak menjadi
quality time, ngobrol, terus bisa ngajarin juga dia. Jadi Cici sama Nia juga sekarang udah bisa belajar kepang sendiri. Paling mau request apa pun terakhir Bu? Rambutnya dia Kalau apa? Nia, dia suka request sesuai dengan cicinya. Oke. Jadi Nia kan rambutnya curly tau Iya. kan. Dia kalau habis keramas, dia pasti maunya dilurusin. Oke. Nanti dia gini, dua ke depannya. Baik. Lurus kata dia. Iklan Karena sampo. di rambut cicinya lurus. Iya. Dia kenapa keriting? Dia bilang. Terus cicinya bilang, "Iya bagus sekali keriting. Ayo udah masa curly-curly lagi." Kalau Nia pokoknya tiap kali keramas, dia kalau udah rambutnya begini di depanin pada berarti dia habis selesai catokan. Oke. Tapi seru ya Kak punya anak cewek gitu ya. Seru punya anak cewek, punya anak cowok beda lagi. Dia sedang sibuk dengan ayamnya, ya kan? Nggak apa-apa. Nanti ayamnya dibeliin betina lah katanya supaya betel. Terserah Onyo, yang penting Onyo happy ya. Dikasih nama juga tuh ayam. Dikasih nama. Sekarang ayamnya ya terakhir aku tahunya 10 kayak ini di rumah tuh udah nambah-nambah. Dia tuh ini, ntar dia beli, ntar dia jual lagi. Tapi ayamnya tuh lakunya berjuta-juta ya ternyata ya. Aku kaget loh. Ada yang nawarin 25 juta, ada yang ini. Gua bilang, "Ini ayam apaan?" Emang ayam apa Bun? Ada yang dijual, ada yang Ayam kate. Ayam apa sih Bun? Maksudnya? oh iya. Dia belajar dari mana sih? Bu? Iya, Bisa- belajar dari- Dia emang dari dulu suka banget sama ayam. Dia Oh. dari dulu suka banget sama ayam gitu. Jadi di rumah nanti udah rumah kayak gitu, kita udah bikinin, aku udah bener-bener bikinin, desainin kandang ayam. Berarti ada mini zoo juga ya di rumah. Mini zoo. Kandang Jadi ayam sih ya. Terus masuk pintu itu ada kayak tempat kayak bukan akuarium ya. Kayak aku mau isiin kameleon gitu. Jadi kayak anak-anak bisa main ke dalam. Jadi ada binatangnya kecil gitu aja. Untuk tempat-tempatin Binatangnya mereka Binatangnya. aja gitu. Jadi kayak ada kameleon gitu-gitu. Jadi mereka ya nggak bosen lah. Aku pengennya anak-anak tuh nyaman di rumah juga. Tapi kan kayak bisa dikatakan kayak Bunda kan emang orangnya teliti banget gitu kan. Nah seperti apa sih seteliti itu buat anak-anak, untuk kebutuhan anak-anak di rumah baru nanti? Udah sampai aku mikirin, mereka udah tahu ntar lemarinya kayak gimana, barang-barangnya ditaruhnya kayak gimana, terus udah kayak gitu sampai colokan-colokan juga udah aku pikirin. Ya tong sampah juga, karena menurut aku gini ya, kadang kita tong sampah udah aku pikirin beneran, udah aku sampai bener-bener aku Mapping ya? desainin. Karena kadang kita udah bagus-bagus nih, tong sampah situ tiba-tiba satu jelek, menurut aku kayak mengganggu estetika bentuk gitu kan. Tapi tong sampah nggak boleh nggak ada gitu kan. Jadi aku udah pikirin ditaruhnya di mana. Thank you. Terima kasih, Kak, Bunda. untuk update Sedikit. Kan kayak belum ada benang sama sekali, yang sebelah sini udah ada penarikan gitu kan. Ini tadi. Jadi kalau dari bekasnya tadi ada yang nanya bekasnya kayak apa, ya udah titik kayak jerawat aja di bagian pinggir gitu. Misalkan mau pakai masker juga sebenarnya ketutupan, dari rambut juga nantinya ketutupan. Nah ini benang yang kedua, double needle-nya. Kalau double needle-nya bolongan masuknya atau entry point-nya 1, tapi dia kan membuat cabang 2 di bawahnya. Orangnya santai aja ya kerjanya. Kalau Bunda Sarawenda udah biasa di benang, jadinya santai aja ya Bun ya. Karena emang nggak ada berasa apa-apa gitu. Karena udah ada proses anestesinya itu kan. Mungkin banyak teman-teman di luar nyangkanya kalau benang itu lebih sakit daripada perawatan lain, padahal kalau yang suntik-suntik justru jauh lebih berasa ya. Iya, dibanding daripada ini sebenarnya.